Halo Sobat TGC, selamat datang di video pembelajaran kelengkapan dan ketepatan laporan. Setelah menonton video ini, diharapkan Anda mampu mengetahui kelengkapan dan ketepatan pada laporan. Kelengkapan dan ketepatan laporan menjadi salah satu faktor penentu dari kinerja surveillance epidemiologi. Hal ini dikarenakan kelengkapan, ketepatan, dan kebenaran laporan yang dibuat akan berpengaruh terhadap mutu analisa dan informasi yang dihasilkan. Untuk lebih memahami mengenai kelengkapan, ketepatan, dan kebenaran laporan, mari kita simak pembahasan berikut. Yang pertama adalah kelengkapan laporan. Kelengkapan laporan berarti persentase laporan yang diterima dalam periode waktu yang sama. Kelengkapan laporan dapat dilihat melalui dua aspek penting, yaitu jumlah laporan dan lengkap isi laporannya. Yang kedua, ketepatan waktu laporan. Ini berarti waktu laporan yang diterima harus sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Mengapa ketepatan laporan ini penting? Ya, karena laporan yang tidak tepat waktu akan berpengaruh terhadap perkembangan kasus yang sedang diamati. Yang ketiga, kebenaran laporan. Kebenaran laporan berarti data yang ada dalam laporan adalah data yang benar dan valid. Valid di sini berarti data tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara menghitung ketepatan, kelengkapan, dan kebenaran laporan. Kita akan mulai dengan cara menghitung kelengkapan laporan. Pada laporan mingguan wabah atau W2 di puskesmas. Laporan W2 ini biasanya dikirim ke Dinas Kesehatan tingkat kabupaten atau kota per minggunya. Untuk menghitung laporan W2, puskesmas ini dihitung menurut jumlah W2 yang diterima oleh Dinas Kesehatan kabupaten atau kota. Contohnya, laporan mingguan wabah atau W2 yang harus dikirim oleh satu puskesmas selama kuartal 1 sebanyak 16 minggu, sedangkan realisasinya hanya sebanyak 12 minggu. Maka kelengkapan laporan W2-nya adalah 12/16 kali 100% berarti 75%. Selanjutnya, cara menghitung ketepatan waktu laporan. Contoh, dalam suatu laporan bulanan wabah atau W2, seharusnya dikirim tanggal 5 bulan berikutnya. Tapi selama kuartal 2, laporan bulanan yang dikirim sebelum tanggal 5 bulan berikutnya adalah sebanyak 6 laporan. Maka, waktu pengiriman laporan bulanan selama kuartal 2 adalah 6 dibagi 8 kali 100% sama dengan 75%. Yang terakhir adalah menghitung kebenaran laporan. Contohnya, dalam suatu laporan kasus poliomyelitis terdapat 5 kasus di satu desa. Pada saat ini, kasus poliomyelitis sudah tidak ada lagi di Indonesia. Maka dari itu yang harus dilakukan oleh petugas puskesmas adalah mengecek terlebih dulu data yang dibuat sebelum dilaporkan. Pembahasan kita yang terakhir adalah mengenai validasi data. Validasi data di sini bisa diartikan sebagai cara mengkoreksi kebenaran data yang diperoleh. Biasanya pencatatan data yang dilakukan di satu puskesmas dilakukan oleh beberapa orang. Sehingga data tersebut besar kemungkinannya terjadi kesalahan pencatatan. Agar hal tersebut
bisa dihindari, maka petugas puskesmas bisa melakukan validasi terlebih dahulu sebelum dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Nah, untuk melakukan validasi ini, yang harus diperhatikan sebagai petugas puskesmas adalah pertama, sumber datanya. Kedua, definisi atau batasan kasusnya. Yang ketiga, alat yang digunakan dalam mencatat data. Yang keempat, waktu pengumpulan data. Yang kelima, alat ukur yang digunakan. Dan yang keenam, kelengkapan laporan. Yang ketujuh, petugas pengumpul datanya. Bagaimana? Materinya mudah untuk dipahami kan? Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya.